Sobat beasiswa unggulan, calon beasiswa unggulan, seperti yang telah disampaikan oleh moderator dan oleh koordinator beasiswa unggulan, bahwa beasiswa unggulan ini ditujukan untuk putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki keinginan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dasar hukum Permendikbud nomor 95 tahun 2013 tentang beasiswa unggulan. Kemudian yang kedua adalah Persekjen nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini resmi dibuka dan diperuntukkan untuk putra-putri bangsa Indonesia. Perlu diketahui tentang beasiswa unggulan ini telah berjalan sejak tahun 2006 sehingga pada tahun ini, nah seperti yang telah disampaikan tadi, apakah atau siapakah pusat layanan pendidikan ini? Mohon maaf, bisa diperbesar untuk bisa terlihat. Iya, pusat layanan pendidikan merupakan unit organisasi dari Kementerian Pendidikan yang menangani bidang layanan untuk layanan pembiayaan pendidikan. Kemudian pusat layanan pembiayaan pendidikan dipimpin oleh kepala pusat yang dibawahi oleh dan bertanggung jawab kepada menteri di bawah sekretariat jenderal. Dan kemudian pusat layanan pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan kebijakan teknis untuk pelaksanaan evaluasi untuk bidang pelayanan pendidikan serta urusan untuk ketata usahaan pusat. Demikianlah, dan untuk berikutnya kita ingin lebih dalam mengenal tentang beasiswa ini. Apakah siapakah beasiswa unggulan ini? Beasiswa unggulan ini memberikan beasiswa pendidikan yang pemberian beasiswa kepada putra-putri bangsa Indonesia yang disiapkan dan diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next. Tujuan dari beasiswa unggulan ini adalah pemberian beasiswa unggulan untuk putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itulah tujuannya, untuk dapat membangun putra-putri bangsa yang lebih kokoh, yang lebih bisa berpikir maju sesuai dengan perjalanan dunia yang semakin meningkat untuk dapat bersama-sama membangun Indonesia. Kemudian sasaran untuk beasiswa unggulan ini adalah diperuntukkan untuk guru, kemudian untuk mahasiswa-mahasiswi, kemudian juga untuk pegiat seni, seniman yang membidangi, yang memiliki keunggulan. Kemudian selain daripada untuk umum, untuk guru, untuk mahasiswa, adalah juga diperuntukkan untuk pegawai atau karyawan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini khusus untuk Kementerian pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun untuk program beasiswa unggulan ini kami tidak memperuntukkan, kami tidak bisa memberikan untuk dosen, karena dosen itu sudah ada
ada yang menangani program yang lain. Kemudian apa sih yang dimaksudkan keunggulan dalam beasiswa unggulan ini? Keunggulan di sini mungkin para juara atau yang pernah mengikuti lomba yang tentunya berhasil meraih juara di tingkat internasional, nasional, atau di daerah, ataupun mungkin di kampus, apa yang namanya unggul. Itu di bidang sains bisa, olahraga, seni, itu bisa. Kami persilakan untuk sobat calon beasiswa unggulan untuk ikut berlomba, ikut mengikuti yang pembukaan beasiswa unggulan ini, sehingga banyak putra-putri bangsa dapat mengikuti pendidikan lebih tinggi. Kemudian jenis layanan yang diberikan oleh beasiswa unggulan adalah program beasiswa unggulan masyarakat berprestasi untuk jenjang S1, S2, dan S3. Kemudian program beasiswa unggulan pegawai Kementerian Pendidikan itu untuk jenjang S2 dan jenjang S3 untuk menempuh pendidikan di dalam negeri dan juga luar negeri. Mohon maaf yang tadi untuk yang beasiswa berprestasi hanya untuk dalam negeri. S1, S2, S3 hanya untuk dalam negeri. Kemudian bantuan riset, workshop, pelatihan dan pagelaran seni yang non-degree itu juga merupakan layanan daripada program ini. Tentu untuk ini dikhususkan juga untuk para staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next. Nah, supaya tidak menjadi pertanyaan yang terlalu lama, karena pertemuan kita juga ada batasan waktunya. Inilah yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sobat calon beasiswa unggulan. Apa sih yang persyaratannya? Susah nggak sih? Tidak. Kalau sobat calon beasiswa unggulan memang sudah mempersiapkan dari sejauh-jauh hari, karena beasiswa unggulan ini sudah terdengar dari jauh-jauh hari. Kalau yang memang berniat, pasti dia sudah mempersiapkannya dan pasti juga tidak akan susah. Dan memang walaupun sobat calon beasiswa unggulan baru mendengar, tidak sulit, karena apa yang namanya disebut beasiswa unggulan, tentu kami hanya menggarisbawahi atau kami membutuhkan, kami memerlukan, kami mempersiapkan, kami mempersilahkan bagi para calon yang merasa memiliki keunggulan. Baik, untuk persyaratan S1 maksimal usia 22 tahun, kemudian S2 maksimal usia 32 tahun, kemudian S3 maksimal usia 40 tahun. Dan kemampuan dalam bahasa Inggris di sini, TOEFL atau IPT atau IELTS. Untuk S1 kami tidak mengharuskan untuk S1 memiliki itu, tetapi kami mengharuskan untuk yang masuk ke program S2 dan S3, skor TOEFL yang kami persyaratkan di sana adalah 500 atau IBT 61 atau IELTS 5,5. Demikian juga S3, TOEFL 500, IBT 61 dan juga IELTS 5,5. Nah, bagaimana untuk yang sudah masuk pada beberapa semester yang ongoing, yang para calon beasiswa unggulan yang sudah masuk
atau artinya ongoing. Untuk yang sudah berposisi semester 3 itu kami ini adalah maksimal untuk yang ongoing. Jadi ongoing bisa mengikuti program ini atau mendaftar saat maksimal baru masuk di semester 3, baik S1, S2, dan S3. Demikian juga IPK-nya untuk S1 3,25, juga S2 3,25, juga S3 posisi IPK-nya yang terakhir 3,40. Nah, selain daripada itu, persyaratan yang sangat penting adalah kalau sobat calon beasiswa unggulan telah diterima di lembaga perguruan tinggi di mana akan Anda belajar. Artinya telah memiliki LOA, di mana bukan hanya sekedar yang seperti dijelaskan tadi oleh Bapak Wayan Lester, tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa diterima, lembaran menunjukkan Anda diterima, tetapi harus sudah memberikan tanda bahwa mungkin sudah ada pembayaran awal, entah apa begitu. Jadi itu bisa di-upload bersama supaya meyakinkan kami bahwa calon peserta beasiswa unggulan benar-benar sudah diterima dan siap akan masuk di lembaga perguruan tinggi tersebut. Nah, untuk selanjutnya membuat proposal rencana studi, paling tidak menyentuh atau menyampaikan apa alasan pemilihan prodi tersebut. Jadi sehingga kami pun akan bisa mengetahui arah, alur, kepastian untuk calon peserta beasiswa unggulan untuk mengambil bidang studi di prodi tersebut. Kemudian membuat esai yang dengan judul Aku generasi unggul. Iya, aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Mohon ini dibuat sekitar 3 sampai 5 halaman. Nah, selain daripada itu, memiliki keunggulan, artinya mungkin berupa sertifikat yang menunjukkan bahwa calon peserta beasiswa unggulan ini pernah mendapatkan menjadi juara, minimal mendapatkan atau meraih juara peringkat 5 besar. Juara peringkat 5 besar, minimal itu. Baik dari internasional atau dalam negeri, artinya tingkat nasional, atau dari daerah atau juga kampus. Tapi artinya kita akan melihat keunggulannya di sana. Baik, itulah yang menjadi syarat-syarat yang perlu calon beasiswa unggulan persiapkan untuk dapat meng-apply program beasiswa unggulan ini.